Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiah Sutihas, NIM O1A117189 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Adapun subtopik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua, siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. Yang ketiga itu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Yang keempat, proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, menurut Siregar 2014. Selanjutnya itu definisi glikolisis. Glikolisis adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen yang menyangkut proses fosforilasi dari glukosa 6PO4, kemudian berubah menjadi glukosa 1PO4, bereaksi dengan UTP UDPG dengan enzim glikogen sintetase akan terbentuk glikogen. Yang terakhir, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa bukan karbohidrat seperti asam laktat dan beberapa asam amino. Selanjutnya, siklus glikolisis. Seperti pada gambar tersebut, itu penjelasannya. Yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepas energi untuk diubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membentuk energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Yang kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Yang keenam, gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoliserat dengan bantuan enzim gliserildehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Yang kesembilan, 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang terakhir, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis enzim pirufat kinase dalam tahap ini. Yang ini juga dihasilkan ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Seperti pada gambar tersebut, penjelasannya itu yang pertama, asetil-CoA akan diberikan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase.
Yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepas molekul CO2 dan menghasilkan NADH. Yang keempat, alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepas CO2 dan dihasilkan NADH. Yang kelima, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Pada reaksi ini akan menghasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Yang keenam, suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan menghasilkan FADH2. Yang ketujuh, fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Yang terakhir, malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Selanjutnya, rantai respirasi atau transport elektron. Seperti pada gambar tersebut, yang pertama diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+ yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Yang kedua, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan oleh atom hidrogen. Yang ketiga, kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Yang keempat, setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Yang kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Yang terakhir, pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan satu ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Reaksi metabolisme merupakan suatu reaksi yang saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan membentuk jaringan. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambah asetil koenzim A. Asetil koenzim A merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang tujuannya untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur baik karbohidrat, lemak, dan protein di jalur metabolisme ini berguna untuk menggantikan bahan bakar yang ada di dalam sel. Hasil katabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, maupun komponen hemoglobin maupun komponen sel lainnya. Selanjutnya, proses glikolisis aerob. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis terdiri dari 2 kata, gluko dan lisis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sementara lisis adalah pemecahan sehingga secara harfiah glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Tahapan pertama dari respirasi aerob ini memiliki 10 tahapan lagi. Selanjutnya, proses glikolisis anaerob. Yang pertama, respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan buat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Selanjutnya, proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob, 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.